Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Miftaul Hairani, NIM 209200024. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang telah dibentuk dalam peta konsep sebagai tugas UTS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Vicky Nurmandasari. Baiklah, adapun materi yang pertama yaitu sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Di dalam sejarah bahasa Indonesia terdapat fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, meliputi bahasa nasional, lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai suku bangsa, dan alat perhubungan antar daerah dan budaya. Materi selanjutnya yaitu ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Di dalam ragam bahasa Indonesia terdapat tema, media, dan hubungan antar pembicara. Adapun di dalam tema meliputi undang-undang, jurnalistik, ilmiah, dan sastra. Di dalam media terdapat dua bahasa yaitu tulis dan bahasa lisan. Di dalam hubungan antar pembicara meliputi resmi, semi-resmi, dan santai. Materi yang ketiga yaitu ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia adalah ejaan bahasa yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di dalam ejaan bahasa Indonesia meliputi konsep ejaan, sejarah ejaan bahasa Indonesia, dan ejaan yang disempurnakan. Di dalam sejarah ejaan bahasa terdapat beberapa ahli yaitu 1. Ejaan Van of Huysen, 2. Ejaan Soewandi, 3. Ejaan Pembaharuan, 4. Ejaan Melindo, 5. Ejaan Baru, dan 6. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972 meliputi penulisan huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Materi yang selanjutnya yaitu diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan secara dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Materi yang selanjutnya yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan. Di dalam kalimat efektif terdapat ciri-ciri kalimat, yaitu kesepadanan dan kesatuan, kesejajaran bentuk, paralelisme, kehematan, penekanan, kelogisan, dan kevariasian. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi ini yang telah dibentuk dalam peta konsep. Apabila ada kesalahan dan kehilapan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.